tuh? Karena katanya penggunaan siap untuk bulan hujan. Jadi kemarin persiapannya terus sore kita kehujanan lebat banget. Oh, oke. Terus kita berdoa semoga hari ini cerah dan puji Tuhan kita diberi ya anugerah cukup cerah hari ini. Jadi acara harapannya dapat berjalan dengan baik dan juga rekan-rekan juga dapat menikmati acaranya. Amin, pastinya ya. Semoga kali ini acaranya cerah ya Bapak ya, cuacanya cerah sampai acara selesai nanti. Amin. Baik Pak Bambang, terima kasih. Nah kali ini saya mau tanya ke Pak Willy dulu ya. Pak Willy gimana kabarnya pagi hari ini? Seperti biasa, luar biasa sih. Luar biasa. Semangat ya. Tetap semangat. Nah, Pak Willy gimana perasaannya kali ini ya? Ada video terpanjang di area ini yang disupport oleh Polytron. Nah itu dia. Oke, terima kasih. Sebenarnya cukup surprise ya, karena sarana ini atau fasilitas ini jam Indonesia buat ya bikin itu sebenarnya untuk sarana edukasi dan informasi, tapi pada kenyataannya ternyata ada kejutan yang dapat rekor dari pihak Polytron kasih kabar ke kita, justru kita ini kita masuk ke rekor muri ini untuk apa terpanjang ini sudah 11 kali ya, kita bersemangat ya. Nah itu dia ya. Jadi semoga sarana ini bisa menjadi sarana yang top banget ya Pak ya, untuk warga Kudus ataupun dari Jawa Tengah. Nah, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Willy ya. Dan kali ini ke ibu yang paling cantik yang ada di tengah. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Pagi, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Kali ini melihat ada video terpanjang ya di stadion sarana olahraga. Dari Muri sendiri, dari kacamatanya Muri sendiri itu seperti apa Bu? Muri sangat mengapresiasi ajuan rekor kemarin videotron terpanjang. Bahkan Ketua Umum Muri Bapak Dia Suprana, beliau langsung memberikan testimoni seperti yang kita saksikan bersama tadi. Beliau sangat mengapresiasi karsa dan karya anak bangsa. Nah itu dia ya, jadi langsung diapresiasi oleh founder of Muri ya Bu ya pagi hari ini. Baik, nah kita langsung ke pertanyaan yang mungkin ditanya-tanyakan sama rekan-rekan media. Boleh kita lempar pertanyaan ke Ibu Ari dulu ya, Bapak-bapak ganteng sekalian ya. Nah kali ini untuk Ibu Ari Andriani. Bu, sebenarnya ini mungkin pada pengen tahu ya Bu ya. Boleh nggak sih dijelasin lebih detail lagi sebenarnya apa sih detail tajuk dari rekor Muri yang berhasil dicetak oleh Polytron di hari ini di area Super Soccer ini? Baik, terima kasih. Sebelum kami menyampaikan tajuk rekor pada hari ini, izinkan kami menyampaikan yang pertama, salam hormat dari Ketua Umum Muri Bapak Dia Suprana. Kemudian beliau sangat mengapresiasi capaian rekor pada hari ini, dan kami ingin menyampaikan dulu apa itu Muri. Muri atau Museum Rekor Dunia Indonesia adalah lembaga pencatat rekor pertama di Indonesia dan tertua kedua di dunia, yang didirikan oleh Bapak Dia Suprana dengan tujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan beragam prestasi superlatif putra-putri Indonesia di bidang keahliannya masing-masing, serta menjadi sarana pencatat sejarah yang menginspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus. Muri telah mencatat lebih dari 12.000 rekor, dan untuk Polytron ini bukan rekor yang pertama, karena sebelumnya pada 18 Mei 2024 memprakarsai perjalanan motor listrik menempuh jarak terjauh sejauh 1.333 km. Dan pada kesempatan hari ini, Rabu 11 Desember, Muri hadir di Super Soccer Arena Kudus untuk mengapresiasi hasil karya anak bangsa, yaitu videotron terpanjang di Stadion Olahraga. Kemarin diusulkan panjangnya 46,08 meter. Namun nanti kita akan verifikasi dulu sebelum kita sahkan menjadi rekor Muri. Baik, luar biasa, tepuk tangan dong ya untuk Polytron dan juga Muri. Nah, ini tadi kita sudah bisa mendengarkan ya bahwa ini Muri adalah museum rekor tertua kedua di dunia ya Bu ya. Jadi ini benar-benar Polytron mendapatkan apresiasi dari Muri, dan tahun ini bukan pertama kali ya Bu ya Polytron mendapatkan Muri. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi itu jawaban dari Ibu Ari yang paling cantik ya pagi hari ini. Kali ini Rioni mau tanya ke
ada Pak Bambang. Nah ini Pak Bambang luar biasa sekali. Nah tadi kan udah disebutin ya sama Bu Ari bahwa tadi sekitar bulan Mei ya Pak ya, Polytron itu mendapatkan muri ya di tahun ini sebelum hari ini. Nah boleh dijelaskan Pak, sebenarnya sebelumnya itu diraih adalah menempuh perjalanan jauh dengan menggunakan motor listrik. Boleh diceritakan sedikit nggak tuh Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi bulan Mei kemarin tahun ini juga, kemarin kita juga mencatatkan rekor muri ya untuk perjalanan motor listrik. Jadi karena motor listrik juga mungkin sesuatu yang cukup baru di Indonesia. Betul. Jadi sesuai dengan DNA kita menghasilkan produk inovatif pada masyarakat Indonesia dan kita ingin menjawab keraguan konsumen ya. Betul. Bahwa sekali, motor Pak. listrik itu ya pakainya pendek gitu. Nah ini Benar. kita coba menjawab keraguan konsumen bahwa kita buktikan bahwa motor listrik buatan bangsa ya itu bisa menjalani perjalanan sampai 1.333 km itu dari Jakarta sampai Bali. Dan itu kita mencatatkan rekor muri ya untuk motor listrik di Indonesia. Betul sekali, boleh tepuk tangan dong ya. Karena biasanya Bapak kalau kita berpikiran motor listrik itu kan paling dipakai untuk dalam kota aja, dekat-dekat aja. Tapi kali ini Polytron sudah membuktikan bahwa motor listrik bisa dipakai berpergian jauh dengan jarak tempuh berapa Pak tadi? 1.333 km. 33 km, luar biasa. Nah itu pencapaian muri tahun ini yang pertama untuk Polytron. Dan kali ini pencapaian yang kedua adalah videotron terpanjang ya Bapak ya, Benar. di Stadion Olahraga se-Indonesia. Mungkin Pak Bambang boleh dijelaskan sedikit nggak sebenarnya spesifikasi dari videotron yang kita lihat ini di samping sini ini ya, untuk memenuhi kebutuhan operasional Super Soccer Arena itu seperti apa Bapak? Ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di luar. Jadi videotron kita memang videotron untuk outdoor karena terletak di luar, sehingga mempunyai spesifikasi yang memadai untuk outdoor. Jadi sudah bersertifikasi IP65, which is kalau dilihat di video tadi itu tahan terhadap berbagai cuaca. Jadi kalau hujan monggo gitu ya. Kalau panas juga monggo. Dan panas pun sinar matahari kita tahu sangat terang sekali. Jadi kita punya kecerahan sampai 7.500 nits. Itu tetap terlihat enak dan terlihat jelas walaupun sebenarnya cahayanya masih terang. Jadi memang spesifikasinya untuk outdoor dengan nitsnya sampai 7.500. Dan kenapa panjang gitu ya, sedikit cerita juga, memang didesain khusus untuk mengakomodasi ini ya stadion kita. Oke. Karena memang dari ujung ke ujung di mana kita lihat, kita memperhatikan sudut pandang daripada penonton. Jadi mungkin penonton yang di ujung barat atau ujung timur tetap bisa menyaksikan live skor atau media yang ditampilkan dengan enak. Jadi kenapa didesain khusus memanjang untuk stadionnya gitu. Oke, nah benar banget ya. Jadi nanti kalau misalkan cuacanya hujan nggak konslet ya Pak ya. Kalau misalkan panas nanti nggak silau atau layarnya kalau kata orang Semarang tuh berbet ya, enggak ya Pak ya. Masih Nah, jelas itu kelihatan. masih pastinya durable dan juga tough juga ya Bapak ya. Benar Nah sekali. itu dia. Dan kali ini Bapak Bambang terima kasih jawabannya. Terima Kali kasih. ini Lioni mau berpindah ke Pak Welly. Boleh Bapak ya. Nah kali ini Bapak bagaimana sih, mungkin boleh diceritakan sedikit gimana sih sejarah dari pembangunan arena Super Soccer ini Bapak, dan juga cita-cita dari arena Super Soccer ini yang paling besar ya sebenarnya apa Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan sejarah pembangunan tempat ini itu sebenarnya bermula ketika Bakti Olahraga Jalan Foundation itu melihat ada kebutuhan. Jadi akhirnya dibangunlah tempat dengan luas tanah sebesar 35 meter persegi kurang lebih 35 something ya, 35.200-an. Kemudian luas bangunan 8.000 meter persegi. Jadi kita bangun untuk mengakomodir apa yang menjadi fokusnya kita ke depan, yaitu sepak bola putri. Jadi tempat ini memang kita bikin dengan standar yang contoh ya, lapangan sepak bola dengan standar FIFA ya, juga rumputnya meskipun sintetis juga dengan standar FIFA. Jadi berawal dari impian kami yaitu membangun ekosistem sepak bola putri khususnya yang usia dini, dan akhirnya tempat ini kita bangun untuk mewadahi dan memfasilitasi serta untuk mewujudkan impian kami, yaitu sepak bola putri di Indonesia itu semakin berkembang dan torehannya di tingkat
nasional ataupun internasional pun itu bisa semakin harum. Itu sih sejarahnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini untuk mewadahi ya. Mungkin nanti akan ada sepak bola putri yang nantinya bisa go nasional maupun internasional dengan adanya sarana yang luar biasa seperti ini dengan standar FIFA ya Pak ya. Jadi no kaleng-kaleng ya teman-teman, ini standarnya sudah bisa dibuktikan sendiri. Ada tambahan lagi. Oh apa Bapak? Jadi kalau lihat secara fasilitasnya kan nggak cuma hanya lapangan bola, tetapi ada trek lari. Betul. Dan ada area panahan. Jadi kita ada fokus yang lain, nggak cuma di sepak bola putri. Oke. Pembentukan itu untuk sepak putri itu terus jalan. Tapi ada nanti di bidang atletik, olahraga atletik kita juga akan kembangkan. Kemudian di archery panahan kita juga akan kembangkan dan itu sudah berjalan. Jadi program-program custom yang sudah kita bikin, Miklas Soccer Challenge yang untuk sepak bola putri untuk usia dini, kemudian Miklas Archer Challenge untuk panahan, kemudian Miklas Athletic Challenge untuk atletik, kita sudah siapkan semua. Luar biasa. Jadi kalau bisa kita bilang ini adalah one stop solution untuk seluruh olahraga akan ada di sini ya Pak ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Super Soccer Arena Kudus ini ya. Nah Pak, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bapak ya? Nah kalau kita lihat ini terkait dengan Videotron yang ada di Super Soccer Arena Kudus ini Bapak, sebenarnya kalau menurut Super Soccer sendiri fungsi utamanya tuh apa sih Pak? Ya, ini menarik. Berawal dari tadi sempat ngomong sama Pak Bambang ya, Videotron waktu awal itu dibikin dengan size yang belum besar ya. seperti sekarang ya. Tapi dirasa bahwa kita mesti mengakomodir nih supaya media ini tuh maksimal dan optimal. Sarana ini bisa dinikmati oleh pengunjung atau audiens yang ada di sini. Nah mungkin kita perlu expand nih, makanya terwujud dengan size yang seperti ini dan ternyata dapat predikat malah dapat rekor muri. Ya, sebenarnya media ini sebagai sarana pendukung kami dalam sarana edukasi. Sarana edukasi dan media informasi kita. Sarana edukasi dalam artian gini, bahwa kita mengadakan turnamen itu di level akar rumput, grassroots, dan kita mesti memberitahu atau mengedukasi itu ke pengunjung bahwa ini loh turnamen sepak bola putri kita mulai dari grassroots, dari usia dini. Dan mereka tahu, dan semakin mereka akan mencintai dan mereka akan semakin suka dengan sepak bola putri yang mungkin notabene masih stigma ya, tahu ya sepak bola putri apa sih, sepak bola putri kok sepak bola. Tapi dengan adanya ini mereka akan tahu, kemudian akan dikembangkan lagi. Nanti kita akan tampilkan siapa yang akan menjadi pemain hebat pada saat pelaksanaan perhelatan MLSC, dan otomatis itu akan menular mungkin ke pers atau ke anak, aku pengen jadi seperti itu. Itu luar biasa di sini. Nantinya bakal ke nasional atau bahkan ke skalanya internasional. Jadi ini bridgingnya ke sana. Jadi sarana ini sebagai setelah saya tegaskan kembali sebagai sarana edukasi dan media informasi buat kita. Pun pada saat pelaksanaan turnamen kita juga bisa tampilkan. Mungkin tadi juga sama Bang ada data statistik. Terus kemudian kalau kita turnamen MLSC, Miklas Soccer Challenge itu ada 4 lapangan, sehingga penonton nggak kebingungan nih melihat skor yang ada di lapangan 1, lapangan 2, dan itu sangat jelas. Dan itu proven siang hari pun dengan panas yang menyengat sudah masuk banyak dan masih kelihatan. Itu Pak Bambang. Luar biasa sekali ya. Jadi ini juga salah satu Videotron ini bisa mengapresiasi mungkin nantinya calon atlet-atlet yang luar biasa kita di sini ya Bapak ya. Luar biasa. Semakin memotivasi juga ya untuk cinta dengan sepak bola khususnya putri. Nah itu dia. Jadi kita akan mengembangkan sepak bola putri. Mungkin nanti Leoni bisa jadi salah satu atletnya Bapak. Ya, kita pertimbangkan umurnya lagi ya. Baik, nah Pak, ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Welly Bapak. Nah, bagaimana kali ini Videotron ini Bapak bisa menunjang operasional penggunaan di Super Soccer Arena ini Bapak? Oke, sama tadi yang bisa sampaikan ya. Pastinya dengan adanya fasilitas yang luar biasa dari pihak Polytron, kemudian ada predikat juga dari pihak MURI bahwa sebagai media atau Videotron yang terpanjang, ya kita cukup bahagia, cukup bangga, dan kita akan maksimalkan untuk adanya sarana ini di sini. Jadi ke depan ini juga fungsinya juga optimal seperti yang saya sampaikan. Betul. Informasi bisa tersampaikan dengan maksimal kepada pengunjung ataupun penonton ataupun kepada atlet pada saat perhelatan ajang-ajang pertandingan, entah itu sepak bola, atletik ataupun archery. Itu yang bisa disampaikan. Betul. Jadi kalau misalkan nih nanti duduknya di tribun yang pojok sana, takut kalau Videotronnya kecil kan nggak kelihatan ya Pak ya. Ini nggak perlu khawatir karena
Videotron dari Polytron ini udah luar biasa besarnya, terjangkau dari seluruh penjuru arah ya Pak ya. Nah kali ini terima kasih Pak Weli ya jawabannya. Kali ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Bambang. Pak, kali ini kan Polytron sudah meraih ya, nantinya akan meraih MURI sebagai videotron terpanjang di sarana olahraga atau stadion. Nah kalau inovasi sendiri dari Polytron ke depannya mungkin yang akan di-achieve nih di tahun 2025, mau inovasi apa lagi atau mau bikin rekor MURI apa lagi Pak ya? Boleh langsung dijawab. Iya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan kita sudah tahun ini sendiri sudah 2 kali ya dapat rekor MURI, dan pastinya itu bukan titik akhir, jadi ini titik awal. Jadi sebagai DNA perusahaan yang punya DNA inovatif, jadi kita selalu mencari inovasi terbaru untuk mencarikan solusi baik kepada hiburan konsumen maupun kepada bisnis to bisnis seperti ini. Jadi kedepannya harapannya kita lebih banyak lagi, mungkin tahun depan 3 atau 4 ya, kita tunggu aja ya inovasi. Atau 12 Pak tiap bulan ya. Kayaknya berat kalau 12 ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Ari, dan juga terima kasih Pak Weli ya atas jawabannya yang luar biasa. Boleh di situ dulu ya Bapak Ibu cantik ganteng ya. Kita akan ada sesi tanya jawab ya. Kita akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu yang mau bertanya. Boleh rekan-rekan media angkat tangannya dan sebutkan nama dan asal media dari mana. Dipersilakan rekan-rekan media yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto dari kabar.net Semarang. Yang ditanyakan mungkin berapa lama pembangunan Videotron ini dan menelan biaya berapa nih Pak? Kalau beritahu bagi informasi pada masyarakat nanti biar tahu ternyata biayanya sekian. Terima kasih. Baik Bapak, ini mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Boleh. Langsung jawab baik. Mungkin nanti tadi sudah ada video di depan, kira-kira pembangunannya 51 hari, kira-kira 2 bulan ya berarti ya. Nah kalau untuk biaya saya sendiri kurang mengerti, karena ini juga bisnis size ya. Baik, nanti mungkin untuk masalah biayanya nanti bisa ngobrol ya Pak ya. Nanti Bisa ngobrol aja. di belakang layar ya Bapak ya. Baik, sudah cukup menjawab Bapak? Baik, luar biasa. Kita masih punya 2 lagi yang mau bertanya ya. Rekan-rekan media, boleh angkat tangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Indra dari CNN Indonesia. Izin mau tanya kaitan dari Polytron yang terpanjang dan rencana akan direkor MURI-kan. Apa istimewanya dari Videotron ini selain dari terpanjang dibandingkan dengan Videotron yang sudah ada di beberapa sejumlah daerah di kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia. Kemudian dari memproduksi dari video terpanjang ini, apakah berapa persen dari putra bangsa Indonesia yang ikut memproduksi dari video terpanjang ini? Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, boleh langsung dijawab Bapak? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi apa istimewanya ya produk Videotron kita sama yang ada di luar. Jadi tadi sudah disampaikan juga. Jadi memang Videotron ini didesain khusus untuk stadion olahraga ini, mengakomodir untuk penonton, di mana desain kita bisa lihat desainnya sendiri memang mengarah ke sana, penonton ada berdiri di atas ya. Jadi memang kita pikirkan untuk untuk informasi yang disampaikan dapat terlihat dengan jelas. Dan pastinya kalau secara spesifikasi, secara kelebihannya tadi sudah disampaikan juga bahwa produk ini memang khusus didesain untuk outdoor, jadi tahan terhadap berbagai cuaca ya. Dan pastinya tadi kalau ditanya ini produk berapa persen sama orang Indonesia ya. Jadi ini produk lokal Indonesia, dibangun dan direalisasikan bersama dengan Jarum Super Soccer Arena. Kita pikir semua itu adalah dari Indonesia. Gitu. Baik ya, jadi seluruh anak bangsa ini turut berpartisipasi ya Pak ya untuk pembuatan Videotron ini. Baik, mungkin jika ada satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita sebelum kita akan berpindah ke lapangan ya. Satu pertanyaan terakhir, baik Bapak dipersilakan. Terima kasih, nama saya Rois dari RRI Semarang. Saya mungkin akan bertanya Pak Willy. Yang pertama, kenapa
pembinaan yang difokuskan itu sepak bola putri ya kan, sepak bola putra juga pembinaannya juga perlu di usia dini. Lalu bagaimana sistem seleksi atau penjaringan calon atlet bibit atlet ini, apakah seperti bulu tangkis yang turun ke daerah-daerah di seluruh Indonesia atau di daerah mana, sehingga menghasilkan calon-calon atlet yang handal. Terima kasih. Baik Bapak Willy, dipersilakan langsung Oke, dijawab Bapak. terima kasih pertanyaan. Saya nunggu politik di SSA. Oke, pertanyaan pertama, kenapa si putri? Kenapa nggak putra nih? Ya, dinamika dunia sepak bola putri itu kurang lebih 45 tahun terakhir itu kan pasang surut, banyak surutnya daripada pasangnya. Dan ini mesti kita perhatikan. Kalau putra itu lebih masif daripada putri. Ya, dari awal dari 1969 ini sebenarnya sama nih pembentukan sepak bola putri dengan Jarum Bakti Olahraga Jarum Foundation. Tapi secara milestone-nya percepatannya kalah. Ya, sepak bola putri karena mungkin jarang ada yang nyentuh. Dari Putri Priangan Bandung klub pertama 1969. 9 tahun kemudian ada Galanita. Kalau bapak-bapak ini pasti tahu ya. Galanita ya kan salah satu kompetisi pertama kali untuk klub-klub sepak bola wanita di Indonesia. Kemudian baru 40 tahun kemudian 2019 ya kan Liga Perdananya Liga 1 wanita. Setelah tahun itu tahun berikutnya nggak ada. Nah, putri ini sepak bola yang mungkin jarang kita sentuh dan jarang diperhatikan, dan ini mesti kita mantapkan kembali, kita bentuk ekosistemnya. Nah makanya dengan kenapa putri, ya memang putri butuh atensi khusus. Satu itu, yang kedua ada peluang. Bahkan kita punya visi, kalau bapak dan ibu masuk sini kan lihat ada jajaran bendera, ada 11 bendera. Ya, satu memang kita ada di antara 10 negara yang lain di Asia Tenggara, jelas. Tapi kita ingin jadi number one amongst them. Itu visinya. Kalau punya visi kan harus visible sama imaginable. Nah kemudian ya owner kita ngancepin tuh ada 11 bendera bahwa next kita mesti number one amongst them di lingkup Asia Tenggara untuk sepak bola putri. Ya, kalau sepak bola putra udahlah, pasti udah ada banyak lah. Ya, Bapak Erick Thohir pun sampai sedemikian rupa terhadap timnas putra. Jadi putri nih yang mesti harus atensi lebih, gitu. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan apa tadi? Penyeleksiannya Bapak. Oke. Kita melaksanakan dengan adanya semangat dan gairah sepak bola putri, kita melaksanakan turnamen yaitu tadi seperti saya mention ya, Midlife Soccer Challenge yang sudah kita adakan di tahun 2024 ini 8 kota. Ya mungkin Bapak dan Ibu media sudah tahu, sudah mengikuti. Dan dari situ kita mulai penjaringan dengan adanya pemasaran lewat turnamen Midlife Soccer Challenge, kita adakan penjaringan. Dan ada tim talent scouting sendiri yang kita taruh di situ. Dan mereka akan memilih dari masing-masing sekolah siswi atau atlet mana yang nanti kita akan ambil untuk kita berikan extra training terpisah ya. Jadi ada latihan mungkin di sekolah atau tapi ada khusus untuk extra training. Dan ada news lagi nanti di bulan bulan April 2025 kita akan memberangkatkan 2 tim ke Singapura JSSL ya. Dari atlet-atlet yang kita pilih kita gabung, jadi kurang lebih sebanyak 2 tim, berarti satu tim 14 orang itu kita berangkatkan ke Singapura untuk nanti berkompetisi di laganya di skalanya cukup internasional tapi di U14 putri. Kita mulai dari situ, jadi mesti ada yang nyentuh ya putrinya, karena selama ini yaitu tadi pasang surut kembang kempis di kurun waktu 45 tahun terakhir. Itu yang bisa kasih jawaban. Betul sekali ya, jadi mungkin ini bisa jadi satu acuan ya Pak ya, nantinya ke depannya untuk sepak bola putri di Indonesia ini menjadi nomor 1, harapan kita seperti itu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang, Pak Willy, Bu Ari, terima kasih atas waktunya ya. Dan juga rekan-rekan media, nanti mungkin apabila masih ada pertanyaan, mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan sebenarnya Pak Bu ya. Karena keterbatasan waktu, nanti kita akan ada sesi doorstop, nanti dipersilakan. Kita akan hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Dan hari ini resmi sudah mengadu lagi memulai akan video yang terpanjang di Stadion Olahraga se-Indonesia yang diraih oleh Polri di Super
Indonesia, yakni penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 12.057 garis miring RPP Muri 12 Romawi 2024 yang berangkat dengan bangga kepada Politron atas rekor videotron terpanjang di Stadion Olahraga Jakarta 11 Desember 2024 dan pada tangan Ketua Umum Muri Profesor Dr. Jaya Sesana. Baik, para sekali lagi luar biasa kami persilakan untuk mendoakan dan juga Bapak Bapak bisa berkenan berdua terlebih dahulu ya. Akan berdoa terlebih dahulu, kita ambil dokumentasinya. Baik. Ini boleh siap. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan disusul oleh rekan-rekan media boleh berada di belakang stage ya. Nanti ada di dokumentasi juga. Baik. Boleh bergabung. Seluruh rekan media boleh bergabung ya. Di dokumentasi boleh bantu. Baik. Dan yang ini kami berdiri berkumpul bersama ya. Baik. Luar biasa.